oknumnya apopleksi atau stroke. Kira-kira begitu ya untuk etiologi atau penyebabnya. Jadi kalau secara medis itu cuma satu ini aja, maka secara TCM itu ternyata ada 4 ini oknumnya itu, penyebabnya itu. Ya tinggal dipilih-pilih nanti yang mana yang kira-kira menyebabkan. Nah, yang itu yang dengan urai atau yang dengan tangani. Etiologi cukup, kita menuju ke apa namanya? Patologinya ya, patologinya. Kelihatan enggak ini ya? Apa kecil, terlalu kecil? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak, Bu? Kalau kecil. Kelihatan ini, tapi kecil. Tak gede iki wesan. Gede ketane iki Bu wesan. Ini dilihat di Mungkin ya di PDF-nya ada kok. Gede kok di PDF-nya. Ya lanjut ya. Jadi perjalanan penyakitnya seperti ini ya. Kalau tadi kita sudah bahas etiologi, kita sekarang membahas patologinya atau perjalanan penyakitnya. Jadi istirahat tidak cukup, stres, seks yang berlebihan itu menyebabkan tadi itu defisiensi yin pada ginjal. Yang selanjutnya dia tidak mampu menutrisi yin liver ya. Jadi ginjalnya lemah, akhirnya yin livernya tidak bisa ternutrisi. Akhirnya menyebabkan yang livernya menjulang. Jadi menjulang ke atas. Yang liver menjulang ke atas itu kalau cepat dia akan membawa darah dan C atau C dan darah itu ke atas. Nah, itu kalau membumbung terus tidak terkontrol liar itu akan menyebabkan angin liver ya. Jadi angin liver inilah pemicunya yang namanya apopleksi. Kalau sudah apopleksi ya pasti tinggal nunggu koma, kekacauan mental sama paralisis atau kelumpuhan. Kayak gitu. Terus yang yang keberapa tadi itu ya? Kayaknya yang istirahat stres ini yang pertama kayaknya tadi itu ya. Terus ini yang kedua tadi pola makan tidak teratur tadi itu menyebabkan limpahnya itu lemah, defisiensi yang atau ini menyebabkan defisiensi yang limpa sama ginjal, selanjutnya menimbulkan api dahak ini ya. Jadi kalau di situ ada api di dalam itu, dia akan mudah menempel ini, mudah berkolaborasi. Nah, itu menyebabkan apa? Kalau di sini ada dahak, pasti di situ agak mati rasa ya. Mati rasa tubuh ini karena dahak biasanya. Kekacauan mental ya yang kemarin itu gangguan seperti apa itu kognitif dan sebagainya itu termasuk juga kacauan mental. Afasia, dia sulit bicara, selaput lidahnya kuning dan lengket. Nah, seperti itu. Jadi pola-polanya itu memang banyak stroke itu, enggak cuma satu, enggak cuma tunggal ya. Kalau dari sini aja dilihat perjalanannya ini kan macam-macamnya banyak. Aktivitas seksual yang berlebihan. Nah, itu yang orang yang suka mengumbar syahwat itu menyebabkan kelemahan pada ginjal ya. Tadi itu yang ke berapa itu tadi itu, yang ketiga ya. Akibatnya sumsumnya dia melemah, defisiensi sum atau sumsumnya berkurang, yang menyebabkan defisiensi darah. Nah, kalau darahnya itu berkurang, maka dia akan menuju ke statis darah atau darahnya mandek. Nah, kalau darahnya mandek ya timbul kejang atau kekakuan, terus nyeri di seluruh badan, atau bahasanya ya tralgia itu. Nah, jadi kalau orang stroke sudah mengalami kekakuan itu biasanya di situ ada stasis ya darahnya atau kekurangan nutrisi pada ototnya. Yang terakhir, kerja yang berlebihan, istirahat tidak cukup melemahkan meridian ya. Jadi melemahkan meridian. Kalau meridiannya itu lemah, itu bisa menyebabkan angin internal di bagian meridian itu bergolak. Ini kalau diprovokasi sama angin eksternal ya. Jadi angin internal bergabung dengan angin eksternal itu dia akan menyebabkan apa namanya angin di meridian. Nah, kalau timbul angin di meridian ini dia menyebabkan paralisis atau kelumpuhan. Jadi saya ada pasien stroke itu dia kerjanya sopir, jadi sopir material itu ya. Sopir material itu dia bercerita pada waktu kerja itu memang suka jor-joran ya, jadi suka jor-joran
Tidak memperhatikan istirahat, malam tengah malam pun masih di hutan ngangkut material, tidurnya kurang, istirahatnya kurang, dan pada akhirnya dia terkena stroke. Itu kalau dilihat dari apa itu patologinya ini kemungkinan dia ada di nomor 4 ini. Meskipun kadang dari 1, 2, 3 ini bisa bercampur-campur ya. Jadi bisa satu ini bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini, campur-campur jadi satu itu bisa. Jadi enggak seperti teori yang kita jabarkan saat ini ya. Itu dalam prakteknya tuh bisa berkelindan gitu loh, bisa bisa apa ya, bertumpang tindih. Seperti itu. Ya ini di patologinya angin stroke kayak gitu. Sekarang kita lanjutkan tentang kalau tadi itu patologi ini lanjutannya. Jadi bagan segini banyak itu ya. Jadi bagan segini banyak itu, patologi segini banyak itu kalau di apa namanya di ringkas itu sebenarnya cuma ada 4 ini ya unsur ini. Jadi setiap stroke itu pasti ada unsur-unsur ini. Entah 1, entah 2 atau bahkan keempat-empatnya. Ya. Yang pertama itu angin ya. Jadi perlu diingat ya. Jadi stroke itu selalu ada unsur 4 ini ya, patogeniknya itu. Penyebab patogennya itu selalu ada 4 ini. Entah itu 2, entah itu 1 atau 4-empatnya ini, pokoknya pasti ada di antara 4 ini. Yang pertama itu angin ya. Nah, angin ini tuh dia seringnya ini menyebabkan hilang kesadaran ya. Saya kayak gini aja. Angin ini seringnya itu menyebabkan hilang kesadaran. Hilang kesadaran itu ya koma bisa, somnolen bisa, terus apa yang kemarin itu delirium. Nah, itu hilang kesadaran ya. Kalau hilang kesadaran dia bisa berlanjut ke kalau dia tidak meninggal ya, itu bisa berlanjut ke hemiplegia. Mati separuh, bahasane wong Jawa. Hemiplegia. Yang kedua dahak ya. Dahak ini macam-macam ini. Kalau dia di gini aja. Dahak ini kalau dia di organ, organ menyumbat di organ, dia akan menyebabkan hilang kesadaran. Seperti di atas itu, hilangnya kesadaran. Kalau dia menyumbat di meridian, nah ini dia menyumbat di meridian ya, dia akan menyebabkan mati rasa atau kebas ya. Apa nek bosone kebal dan kesemutan. Ya. Itu kalau dia mengenai meridian. Dahak itu sangat bahaya dahak itu. Yang terakhir kalau dia itu menyumbat orifice ya atau rongga sensorik. Dia akan menyebabkan afasia. Nah, ini afasia atau susah bicara. Short speech. Nah, jadi
Udah tahu ya, berarti kalau orang itu apa sih ya, atau susah bicara atau cadel pada saat pasca stroke, itu rongga sensoris otaknya itu kena kesumbat 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 dahak dia, cek dahaknya. Di situ. Kalau api, ya stasis ya. Kalau stasis darah, itu dia akan menimbulkan kekakuan ya. Nah, kekakuan bisa, terus kejang bisa, terus juga nyeri seluruh badan. Nah, ini jadi kalau ada tangannya tidak bisa diluruskan, terus apa namanya kejang dan sebagainya, itu bukan kejang ya, kaku inilah. Kebanyakan kaku kalau kejang, tapi kejang juga bisa sih, masuk kejang juga bisa. Itu cek ada nggak unsur stasisnya itu. Nah, kayak gitu. Pasti ada stasis darahnya di situ. Ya, kalau api apa api? Api ini dia akan yang ketiga ini ya, yang keempat. Dia akan melukai yin ya, melukai yin. Nah, kalau yinnya terluka maka dia gagal menutrisi tendon. Nutrisi tendon. Nah, jadi tidak iso memberikan nutrisi kepada tendon atau otot. Plus meridian. Nah, dia tidak bisa menutrisi. Akhirnya dia akan menyebabkan kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi pada meridian. Nah, meridian ini gak dikirimi pasokan makanan, ya akhirnya dia kelaparan meridiannya. Kalau meridian ini dia tidak ternutrisi, dia akan menyebabkan yang namanya hemiplegia. Nah, jadi mati separuh. Nah, kayak gitu ya. Mati separuh. Jadi keempat faktor ini, entah salah satu, entah dua, atau bahkan keempatnya itu selalu memberi kontribusi kepada stroke. Nah, gitu ya, memberi kontribusi pada stroke. Cuma di luar ini juga ada, di luar ini. Jadi misalkan dari keempat ini ada yang di luar ini itu misalkan kayak defisiensi Cie. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Terus yang memperparah lagi itu defisiensi yin. Nah, ini untuk orang-orang yang tua. Defisiensi yin pada liver dan ginjal. Nah, itu juga bisa. Jadi selain keempat ini kadang itu muncul yang dua itu. Jadi defisiensi Cie sama defisiensi yin liver ginjal. Nah, bagaimana kita melihat ini ya? Melihat keempat unsur ini tuh kita bisa mengamati di lidahnya ya. Saya sebentar. Buka flowchartnya ya. Nah, ini posisi lidahnya ya. Jadi kalau lidah itu dia itu biasanya sih sudah menunjukkan ya, sebelum stroke itu orangnya sudah menunjukkan. Misalkan ini lidahnya itu kaku, jadi kayak bertumpuk gitu lidahnya. Nah, kayak kaku bertumpuk ini. Ya, Jadi lidahnya ini seperti bertumpuk gini loh. Nah, kayak bertumpuk. Nah, iya kayak ada terundakan nih, kayak ada terundakan gitu lah, ada undakan gitu lah. Gitu. Itu namanya kaku ya lidahnya tuh. Lidahnya itu kaku, terus
lidahnya itu bergetar atau lidahnya itu misalkan kayak gini. Nah, mencos kayak gini. Nah, itu di situ berarti ada unsur angin. Nah, ini. Meskipun orangnya masih baik-baik saja. Jadi itu patut dicurigai itu ada angin di situ. Terus swollen body itu bengkak, lidahnya itu yes tebel gitu lah. Terus di situ ada selaput yang lengket. Di situ berair di sini terus lengket gitu. Nah, itu ada dahak berarti. Atau lidahnya tuh merah di sini, warnanya tuh merah. Merah maron. Nah, merah marun PDI. Itu dicurigai atau mungkin bukan dicurigai ya. Ada unsur api di situ. Atau kayak bajunya timnas ini ya, kalau mungkin partai ya PDI, kalau baju ya timnas Indonesia mungkin pas kandang itu, berarti merah gelap itu di situ ada api ya, berarti ada api. Terus kalau warna lidahnya itu merah keunguan, nah itu curigai adanya stasis darah. Nah, udah. Jadi kalau ada orang tua itu lidahnya itu kaku atau mencos plus merah marun. Nah, ya kan? Terus bengkak. Nah, sudah. Jadi jenengan-jenengan semua bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi. Kalau sudah mencos, kaku, bergetar, terus warnanya bodinya itu merah, terus bengkak. Nah, itu berarti ada 3 unsur berkumpul di situ. Nah, itu ya cepat-cepat diterapi meskipun orangnya ndak apa-apa. Itu ya tinggal nunggu waktu ya. Itu yang diomongin, jenengan nanti stroke, Pak. Kayak gitu, jenengan nanti stroke, Bu. Ada potensi besar untuk stroke. Jadi yang diterapi. Ya, terapinya yang entah bekam atau akupuntur atau herbal yang disesuaikan dengan kondisi yang dominan. Jadi enggak usah nunggu orangnya apopleksi baru diterapi atau pasca apopleksi, enggak usah. Jadi kalau sudah ada unsur kaku, mencos, lidahnya merah terus bengkak, ya sudah yang ditangani, enggak usah nunggu orangnya jatuh atau koma dulu baru diterapi, ya kasep itu. Itu ya, apalagi usia-usia di atas 60 atau usia-usia yang sifatnya itu rentan. Nah, itu perlu dikasih perhatian khusus. Oke. Paham ya ini untuk kondisi ini ya. Tak balikkan lagi ke, jadi lidah-lidah ini diamati ya. Jadi kalau ada tanda-tanda mencos, ada tanda-tanda bertumbuh